Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertandang ke rumah seorang teman hari ini, dan kabarnya dia ngefans bener dengan Lesti ya. Razli Studio. Ngefans. Jadi serba sedikit dia memang tahu semua tentang Lesti guys. Dan baru ini kita digemparkan dengan satu peristiwa yang bersaya satu cerita yang sangat menyayat hati guys. Jadi hari ini mungkin serba sedikit tentang pandangan tentang Lesti ini. Sebelum itu coba dulu introduce dirimu, siapa nama? Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Hamdana binti Mataring, boleh panggil Tuti saja. Oke, sekarang berada di mana nih? Daerah mana? Di Silabukan Lahad Datu, Sabah. Oh ya. Sekarang ini saya berada di Sabah guys, Salah Datu Sabah. Dan kepada Anda yang melihat video ini, mungkin Anda berada di Indonesia, sama di Jakarta, di Surabaya ataupun tempat lain. Ini adalah seorang yang ngefans benar dengan Lesti guys. Jadi saya ingin bertanya dengan dia ini, sejauh manakah dia kenal dengan Lesti? Setakat ini saya memang fan sangat lah dengan Lesti. Sejak 2021. Oh, lama sudah ya, 2021 lagi. Lepas tu saya semenjak dari situ saya follow Lesti. Dari dia start mula jadi penyanyi dangdut 2014. Oh, di akademi. Ya, di akademi DA 2014 sehingga kinilah. Dan kalau betul ngefans dengan Lesti ini, sebelum Lesti bernikah dengan Rizky Bilar, dengan siapa dia bercinta? Pertama sekali dia bercinta dengan penyanyi dangdut juga DA, si Rizky juga namanya? Bukan. Itu Rizky itu yang ketiga. Oh, ada 5 yang minat dengan jatuh hati dengan Lesti. Oke. Yang pertama dia semua penyanyi dangdut, semua dari DA Academy. Yang pertama saya lupa sudah, cuma yang kedua tuh lupa juga. Oke, enggak apa. Yang ketiga baru Rizky DA, dan keempat Hari dari DA juga. Last suami dia lah, Bilar. Oh, Rizky Bilar. Kesemua yang 4 orang tuh, yang untuk yang Rizky DA tuh dia bercinta 5 tahun. 5 tahun dia bercinta, tapi mungkin tiada jodoh dorang lah. Oh, begitu detail itulah sekali. Yang dia di situ yang dia Lesti mula sedih, macam tidak mau menerima sudah, bercinta tidak mau bercinta, tapi mungkin bila jumpa Rizky Bilar mungkin itu memang dia punya jodoh lah. Oke, satu perkara yang mau tanya. Sebelum ini saya ada lihat satu video yang mengatakan Lesti ini sebenarnya seorang yang sangat pemurah, dan dikabarkan bahwa di kampungnya Lesti ini seorang yang dermawan. Apakah kamu pernah mendengar tentang bagaimana Lesti ini menjadi seorang dermawan di kampungnya? Tidak pula saya itu, cuma memang dia memang seorang yang dermawan lah, yang baik hati lah. Terutama untuk kampung dia memang banyak berbakti untuk kampung dia di Cianjur. Oh ya, Jawa Cianjur. Barat. Ya, Cianjur Jawa Barat. Ya, benar. Barat. Apa perasaan kamu selaku peminat fanatiknya Lesti selepas mendengar pekabaran bahwa ada kursis antara Lesti dan juga Rizky Bilar? Saya macam makan pun tidak boleh. Hari-hari saya mengikuti. Sungguh pun lain, kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak. Cuma saya simpati lah. Kalau saya dapat Rizky Bilar pun macam saya mau tumbuk juga. Cuma saya pun lepas dorang berkahwin, saya minat mereka berdua lah. Tapi cara memang dari mula pun saya tengok memang Rizky Bilar ni memang macam yang suka ke, mau dibilang suka pun kita pun tidak tahu. Dia macam, saya tengok macam dia paksa diri pun untuk suka Lesti pun ada.
macam yang Lesti yang terlebih Terkejar-kejar lah, dia. terlebih-lebih dengan dia, macam Lesti yang cinta banget sama dia tapi dia tidak. Oh, ibaratnya bertepuk sebelah tangan ya. Iya, Tapi tangannya tetap dibalas juga iya. tepukannya. Oh, sangat sangat tragis juga ceritanya ini ya. Sebab apa sebab kamu berkata demikian? Adakah karena reaksi Rizky Bilar terhadap Lesti sewaktu mereka bersama-sama, ataupun ada tanda-tanda menunjukkan bahwa Rizky Bilar ini seorang yang malu makan, dia orang yang orang Ya. bilang ganteng. Ganteng, Nah, ganteng. handsome boy. Apabila ganteng maka ramailah cewek-cewek yang jomblo-jomblo maupun yang bukan jomblo mesti ingin mampir kepada dia. Ya. Ya. Saya mengikuti perkembangan juga melihat reaksi-reaksi orang lain. Tapi kita boleh tengok dari raut wajah lah, dari raut wajah Rizky Bilar. Yang pertama tuh memang dia macam serius lah, tapi yang semenjak sudah berkahwin, sudah punya anak, saya mengikuti perkembangan memang nampak sangat dia kadang-kadang macam bercanda dengan Lesti pun macam dia ejek-ejek, macam dia kadang-kadang dia macam tidak Menghormati gitu. dia tidak menghormati, tidak seperti yang mula-mula dorang bercinta lah. Oh, gitu. Mungkin di situ kita lagi pun satu saya boleh perasan setiap kali Lesti membawa lagu kemana-mana pun, sedangkan dia sudah berkahwin, dia sudah ada anak, cukup bahagia, harta pun banyak, tapi kenapa dia mesti mau menangis setiap kali buat persembahan? Oh. Selalunya apakah sekarang ada orang bercerita mengatakan bahwa ada satu lagu Lesti ini yang mereka katakan bahwa lagu ini betul-betul seperti mana ceritanya jalan hidup Lesti itu. Apakah tajuk lagunya itu ya? Ku lepas dengan ikhlas. Oh, ku lepas dengan ikhlas. Ya, setiap kali dia bawa lagu ni memang dia tidak boleh bawa, dia mesti akan menangis. Lagu ni pun dia ada bawa di majlis pernikahannya. Pun dia tidak dapat bawa lah sebab dia menangis. Wow. Semua pun menangis. Sebenarnya guys, lagu ini saya pernah buat reaction lagu Lesti ini. Ku lepas dengan ikhlas nih. Dan waktu saya buat reaction lagu ini, apabila saya melihat reaksi Lesti dengan penghayatan yang sungguh mendalam sambil dia menangis, saya merinding guys mendengar lagu ini. Ya, betul. Dan sekarang ini apabila orang mengatakan bahwa lagu ini ada kaitannya dengan jodohnya. Ya. Apakah benar ada kaitan dengan jodohnya? Adakah betul-betul ada dia punya kesinambungan ceritanya lagu ini dengan kehidupannya Lesti? Iya, ada juga kalau ditengok mungkin adalah sebab kalau dia ditanya pun sepatutnya dia kan kena gembira, tapi lagu ni kalau dia yang sekarang ni dia sudah bahagia dengan si Rizky Bilar. Ya, Tapi benar. kalau dia bawa lagu ni biarpun bersama Rizky Bilar dia tetap akan menangis. Jadi kita tidak tahu apa yang rahsia yang Lesti simpan dalam dirinya yang dia tidak mampu keluarkan lah. Tidak mampu keluarkan. Yang satu sifat Lesti ni, dia sanggup gembirakan dia punya fans, dia sanggup gembirakan netizen orang lain daripada diri dia sendiri. Oh, dia mengutamakan kegembiraan orang lain berbanding diri sendiri lah begitu. Wow. Dia tidak cinta diri dia cinta diri orang lain. Dia lebih cinta orang lain. Yang saya betul-betul paham lah. Oh, bermakna Lesti ini kalau kita melihat dari segi sudut pandang kemanusiaan ini, dia sangat menghormati orang lain. Itu yang utamanya lah. Dia lebih gembirakan orang lain daripada diri dia sendiri. Oke, kalau kita melihat dari segi apa yang berlaku sekarang ini, apabila berlakunya satu cerita yang hot pada ketika ini, yang mana Lesti dan juga Rizky Bilar dalam proses perpisahan, iya kah? Iya. Mungkin kamu tahu ceritanya, coba dia punya yang ceritanya macam mana boleh terjadi seperti begitu? Yang untuk kes cerai itu kita belum dapat tahu lagi, kita masih mengikuti lagi. Tapi memang kalau ayah Lesti memang dia tidak mau memaafkan pun, dan dia mahu menuntut cerai lah untuk anak dia. Oh, bermakna ayah Lesti
Dia tidak Memang setuju. tidak mau sudah Ya, diteruskan. diteruskan perkawinan. Tapi kita belum dapat perkabaran lagi sebab selagi Lesti belum bagi. Tapi dari segi hukum kan talak itu jatuh pada tangan suami. Ya, itulah. Kes Rizky Bilar ni pun dia pun kita belum tahu dia, cuma dia sudah buat sekali dia sudah dipanggil, dan yang kedua kali yang saya dengar lah, yang saya tahu dia akan dipanggil lagi pada 6 hari bulan. Untuk kes ni lah dia akan dipanggil semula ke balai polis lah. Ke kantor polisi ya? Ya, kantor polisi. Ya, kantor polisi. Kantor polisi Kalau di Malaysia balai polis. Balai polis. Tapi kalau di sana kantor polisi. Ya. Sebab sekarang ini kita bercerita tentang konteks Lesti bermakna di Indonesia ceritanya. Ya. Oke, jadi apa harapan kamu hubungan antara Lesti dan juga Rizky Bilar nih? Sama ada sebagai fansnya Lesti, kamu maukah sekiranya Lesti dan juga Rizky ini berbaik semula atau bagaimana? Oke, kalau ikut yang saya, setiap manusia memang melakukan kesilapan, tapi sekiranya memang jodoh dorang, kalau ikut dari sebab yang ada kita dengar juga, Lesti pun mengutamakan tentang BBL. Oh, BBL ya. BBL, sebab BBL pun rapat dengan ayah dia. Kalau bagi saya, kalau Lesti boleh memaafkan, kenapa kita tidak kan? Kenapa saya pun tidak? Tapi kalau saya, kalau memang dorang berjodoh, mungkin kita pun tidak tahu apa masalah yang sebenar-benarnya, sebab netizen sana sini juga cerita yang kita pun tidak tahu sebenarnya. Tapi kalau itu hal mereka, kita cuma mampu doakan yang terbaik saja untuk mereka. Iya, betul. Oke, jadi untuk seterusnya, selaku fansnya Lesti, apakah doa yang terbaik dari kamu kepada Lesti supaya dia boleh menghadapi situasi yang pada saya sangat getir ini? Kalau bagi saya semua mampu. Lesti kena kuat, banyak-banyakkan berdoalah. Semoga dia cepat sembuh, kuat mengharungi segala dugaan yang dibagilah. Jadi satu lagi, semoga dia boleh seperti dululah. Sebab dalam beberapa hari ini pun kita rindu sudah. Terutama saya fans Lesti, saya rindu tidak nampak muka Lesti dan suara dia lah. Sebelum ini apabila Lesti dan juga Rizky Bilar tuh berkahwin, maka terjadilah Leslar. Ya, Leslar. Leslar. Dan kadang-kadang ada juga mengatakan bahwa fansnya Rizky Bilar bersatu di dalam Leslar. Ya. Tapi apabila hal ini berlaku, maka fansnya Leslar itu berpecah kembali. Betulkah tidak? Ya, betul. Sebab masih lagi ada fansnya Rizky Bilar yang masih lagi ngefans dengan Rizky Bilar, masih lagi mempertahankan Rizky Bilar. Ya. Ada juga yang mempertahankan Lesti. Dan bermakna dua fans ini sekarang tengah bergaduh ya? Iya. Di medsos. Iya, betul. Jadi kamu ada buat komen-komen kayak di mana-mana medsos yang sangat support dengan Lesti dan tidak menyukai Rizky Bilar. Ada begitu ya? Tiada juga. Oh, bermakna kamu masih lagi bersikap mengharapkan supaya kedua-duanya pada ke depan bisa aman ya? Iya. Sebab saya pun memang semenjak Lesti berkahwin dengan Rizky Bilar, saya pun jadi fans juga dengan Rizky Bilar. Sebab kalau kita nampak, kita pun terkejut dengan apa yang berlaku. Dorang sangat-sangatlah romantik, sangat-sangatlah yang memang yang buat kita memang tidak sangka-sangka benda begini boleh terjadi. Iya, betul. Bak kata orang, indah kabar dari rupa. Ya. Kadang-kadang cerita itu di mata kasat itu indah, tapi bagi mereka yang menyalaminya, yang hidup di dalamnya, suasana yang berbeda.
Jadi sebenarnya kehidupan ini sangat sukar untuk diramal situasinya dan juga keadaannya. Apa yang paling penting kita kena teruskan hidup ya. Bertabah, berdoa dan berusaha supaya kita kuatkan semangat untuk menjalani dan juga menghadapi segala rintangan hidup yang kita lalui, guys. Oke, pesan terakhir sebelum kita tutup, kita punya ini selaku fansnya Lesti, mungkin para penonton yang melihat video ini, sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang apa yang dia komen ini, Anda boleh komen di bawah, guys. Oke, ada sedikit pandangan? Uh, Satu saja, saya mohon moga Lesti cepat sembuh, Amin. bangkit, kuatkan semangat. InsyaAllah ada jalan, dan sabar, sebab sabar tu indah akhirnya. Ya betul. Sabar itu penghujungnya pasti indah. Di awalnya derita, tapi penghujungnya indah. Itulah hikmat sabar. Oke, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.